Bunda Ayah membaca buku yang ditulis oleh Hari Santosa. Di situ saya memiliki kesimpulan sehingga ditulis dalam judul ini, yaitu tiada anak yang salah gaul, yang ada salah didik. Kalau merujuk kepada hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah tauhid, fitrah bersih, fitrah memiliki potensi untuk baik semuanya. Intinya seperti kertas putih. Maka fa'abawahu itu adalah orang tuanya, lingkungannya, apapun yang mempengaruhi si anak ini berubah dari kefitrahannya. Banyak orang tua atau pendidik menyalahkan lingkungan sebagai penyebab buruknya akhlak atau perilaku anak atau siswa. Mereka sangat khawatir akan ancaman lingkungan. Pertanyaannya, benarkah anggapan demikian? Tidak bisa dipungkiri bahwa tentu ada pengaruh lingkungan sebagaimana dalam hadis tadi. Pengaruh lingkungan pada perilaku dan akhlak seseorang. Namun, sebenarnya berapa persen pengaruh lingkungan pada keburukan anak? Manusia satu-satunya makhluk yang diberi otoritas sebagai khalifah di muka bumi. Untuk tugas itu, manusia juga merupakan ciptaan yang diciptakan khas dan berbeda dari makhluk lainnya. Bahkan, versi paling sempurna dalam surat At-Tin diterangkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan itu diantaranya adalah bahwa manusia punya kemampuan untuk memilih dalam hidupnya. Dalam memilih, manusia memiliki kemungkinan untuk benar memilih atau salah memilih, sehingga berpotensi mendamaikan manusia dan melestarikan alam atau sebaliknya. Separahnya menumpahkan darah dan merusak alam, sebagaimana dialog malaikat dan Allah ketika awal penciptaan manusia dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Sementara malaikat selalu milih benar dan iblis selalu milih salah. Nah, ini paham dulu hierarki kecenderungan. Malaikat selalu benar, iblis selalu salah. Nah, karena manusia bisa memilih itulah, maka manusia adalah makhluk yang kelak dimintai pertanggungjawaban atau diuji sesuai dengan surat Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Ketika memilih inilah terjadi pergulatan jiwa. Terjadi tarik-menarik antara kebaikan dan keburukan. Namun Allah Maha Rahman, rahmatnya melampaui semua sifat lainnya. Manusia diberikan perangkat-perangkat kebaikan sejak sebelum dilahirkan, berupa Allah yang selalu membersamai dalam jiwa manusia, yaitu kitabullah, ilmu yang benar, Al-Quran yang menjadi panduan, dan fitrah yang merupakan kebaikan bawaan yang diinstal sejak di alam ruh. Faktor eksternal yang mempengaruhi keburukan hanya satu, yaitu setan. Dan sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah, kata Allah dalam Al-Quran. Maka setiap anak lahir dengan membawa fitrahnya. Fitrah inilah yang disebut dengan innate goodness atau disebut dengan innately predisposed to know God and to do good. Nah, sesuatu kebaikan yang secara bawaan diinstal dalam diri manusia untuk mengenal Tuhan dan menjadi baik. Nah, dalam definisi lain adalah sifat, karakter, konstitusi, kondisi yang dipersiapkan untuk menerima din atau kitabullah atau agama ya. Jadi udah punya potensi semuanya. Manusia diciptakan pasti bertuhan, sekalipun itu ateis. Harusnya secara fitrahnya dia akan percaya kepada Tuhan.
Dan sebaiknya yang percaya pada Tuhan tunduk pada kitabullah. Jadi tugas orang tua menguatkan, mengaktifasi, merawat, menumbuhkan fitrah ini sesuai tahapan-tahapannya dan dipandu ilmu yang benar agar ananda tetap pada fitrahnya, semakin paripurna, indah dan berbahagia. Manusia itu memiliki jiwa yang disebut dengan nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafs, ciri jiwa itu bernapas ya. Yang memiliki tarikan langit yaitu ruh dan tarikan dunia yaitu jasad. Apabila tarikan langit dominan, maka semakin bahagia manusia. Dan apabila tarikan dunia dominan, maka akan semakin menderita. Mekanisme kontrolnya ada di akal dan kolbu. Yang mempengaruhi akal dan kolbu pada keputusan memilih kebaikan adalah Allah. Ilmu yang benar atau kitabullah dan fitrah yang terawat baik. Maka manusia, diri maupun orang tua kepada anak senantiasa mengorientasikan kehidupannya kepada Allah. Memberikan masukan ilmu yang benar bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ulama terpercaya. Serta merawat fitrah agar tetap dalam kebaikan, keteladanan, suasana kesolihan, aktivitas solih dan lain-lain. Adapun pengaruh dunia sebenarnya hanya setan. Ya, setan itu baik itu iblis, jin, manusia buruk ya, yang selalu mengajak, menampilkan dan membisikkan pada keburukan fujur. Maka pengaruh luar atau dunia sebenarnya akan sangat lemah adanya apabila 3 cahaya di atas selalu terjaga dan terawat baik, yaitu 3 cahaya itu adalah orientasi kepada Allah yang pertama, kedua masukan ilmu yang benar, 3 fitrah yang terawat dan tumbuh paripurna. Anak-anak kita tak mungkin steril dari melihat hal atau perilaku buruk. Namun jangan khawatir, sepanjang orientasinya benar selalu kepada Allah, rujukan ilmu dan keteladanannya benar, termasuk keteladanan orang tuanya dan keluarganya baik, serta fitrahnya senantiasa terawat dengan baik, maka insya Allah akan imun dari keburukan, bahkan mampu memperbaiki keburukan sekitarnya. Nah, jadi tiada anak yang salah gaul, yang ada adalah salah didik. Mendidik anak menjadi solih sesungguhnya dan seharusnya lebih mudah. Karena bekal-bekal kebaikan jauh lebih banyak daripada agen keburukan. Manusia atau anak yang fitrahnya terawat dan tumbuh paripurna seperti ikan hidup di samudra. Bertahun-tahun berenang di samudra, namun tak menjadi asin tubuhnya. Tetapi anak atau manusia yang fitrahnya tak tumbuh paripurna, ia bagai ikan mati. Hanya perlu beberapa hari di air garam untuk menjadi ikan asin. Maka mari rawat dan tumbuh kembangkan fitrah ananda dengan benar sesuai tahapan-tahapannya. Jangan lebay dan jangan lalai. Pandulah dengan kitabullah Al-Quran sehingga tumbuh semakin indah, sempurna dan berbahagia. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.